Sebelum lanjut menonton tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda notifikasi agar Anda dapat menerima setiap kiriman video saya. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Welerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 27 Februari, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Gabriel Pocienti, pengaku iman, dan Santo Leander, uskup. Orang kudus yang pertama, Santo Gabriel Pocienti, pengaku iman. Semasa kecilnya, Gabriel dipanggil dengan nama Fransiskus, mengikuti nama Fransiskus Assisi, pelindung kotanya. Ia adalah anak bungsu seorang gubernur. Ibunya meninggal dunia saat ia berusia 4 tahun. Teladan hidup ibunya sangat berpengaruh, terutama dalam hal devosi kepada Bunda Maria. Sepeninggal ibunya yang terkasih, Bunda Maria menjadi tokoh pengganti yang sungguh dicintainya. Pada umur 7 tahun, Fransiskus kecil telah diperkenankan untuk menerima komuni suci. Di sekolah, dia dikenal sebagai seorang anak yang pintar, humoris, dan suka berpakaian rapi. Ia juga menjadi seorang teman yang baik dan setia bagi kawan-kawannya. Ia selalu siap menolong kawan-kawannya, murah hati, dan tidak biasa mengeluh apabila dihukum karena kesalahan teman-temannya. Sebagai siswa di Kolese Serikat Yesus, ia tetap unggul dan terus memegang sebutan sang juara dalam kelasnya. Karena pergaulannya yang ramah dan kelincahannya dalam olahraga, ia sangat disukai banyak orang. Namun rencana Tuhan atas dirinya tampak jelas. Tuhan tetap membimbing dia. Pada hari raya Maria diangkat ke surga, tanggal 15 Agustus tahun 1855, diadakan perarakan patung Bunda Maria mengelilingi kota Spoleta. Uskup Agung kota Spoleta sendiri membawa patung itu. Ketika itu, Fransiskus mendengar suara panggilan Bunda Maria. Fransiskus, engkau tidak diciptakan untuk dunia ini, tetapi untuk menjalani kehidupan bakti kepada Allah di dalam biara. Fransiskus mendengar suara itu dengan takut. Ia merenungkan kata-kata Bunda Maria itu dengan hati terharu. Sejak saat itu, tumbuhlah keinginannya untuk masuk biara. Dia tidak melamar masuk Serikat Yesus tempat ia bersekolah, tetapi melamar masuk kongregasi imam-imam Pasionis. Di dalam kongregasi Pasionis inilah ia mengganti namanya dengan Gabriel. Pada tahun 1856, ia menerima jubah kongregasi Pasionis. Namun kehidupannya di dalam biara ini tidak lama. Ia meninggal dunia pada tahun 1862 setelah berhasil menempa dirinya menjadi seorang biarawan Pasionis sejati. Selama berada di biara, Gabriel sungguh menunjukkan kesungguhan dalam menata hidup rohaninya. Ia benar-benar mencintai Yesus tersalib dan Bunda Maria yang berduka. Devosi kepada Bunda Maria yang telah dilakukannya sejak kecil terus dilakukannya hingga menjadikan hidupnya suci. Kesuciannya nyata dari banyak mujizat yang terjadi
pada setiap orang yang berdoa dengan perantaraannya. Gabriel menjadi seorang tokoh panutan bagi kaum muda. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 27 Februari yakni Santo Leander, uskup. Leander yang menjabat uskup Sevilla Spanyol ini adalah kakak Santo Isidorus. Adik-adiknya pun Santa Florentina dan Fulgentius dinyatakan kudus oleh gereja. Dengan kesalehan hidupnya dan pengaruhnya yang besar, Uskup Leander berhasil mengantar kembali Raja Hermenegild dan Rekaret beserta seluruh bangsawan Wisigoth ke dalam pangkuan gereja Katolik. Leander yang lahir pada tahun 540 ini menghembuskan nafas penghabisan pada tahun 600 di Sevilla, Spanyol. Jabatannya sebagai uskup diambil alih oleh Isidorus, adiknya. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 27 Februari, yakni Santo Gabriel Posienti, pengaku iman, dan Santo Leander, uskup. Santo Gabriel Posienti dan Santo Leander, doakanlah kami. Tuhan memberkati.